Halo, Taurus. Wah, Taurus, Sun, Moon, Rising Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan ya, atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, ini kita cek energi Taurus ya. Dan orang yang dealing sama Taurus. Ini kita cek energi kamu dan energi dia gitu. Taurus, reconsider your commitments. Play. Breathe deeply. You did it. Wow. You are healing. Forgiveness heals. Oke, Taurus. Ini bisa kamu, bisa dia ya, bisa kebolak-balik. Jadi kalau ini kamu, misalnya ini kamu, ya aku ngelihat ini seseorang yang kayak ya kamu kadang jenuh sama hidup kamu gitu. Beberapa kalian ngerasa kayak capek ya, capek mungkin dalam percintaan, dalam kerjaan, usaha, bisnis, atau keuangan. Ya kadang itu membuat kita lelah berpikir gitu. Beberapa kalian kayak ada yang pengen liburan gitu, kayak aduh pengen deh refreshing gitu sebentar aja. Mumet banget nih ya, mumet pikiran, mumet semuanya lah gitu. Bagi kalian yang ngerasa ya jenuh, pasti kayak pengen sih ya sekali-sekali jalan-jalan atau apa gitu. Cuma ini kayak memang ada konflik batin ya antara kamu sama seseorang. Dan aku rasa konflik batin kamu ini sama seseorang yang ya mungkin gak ketemu, gak komunikasi gitu. Tapi ada dealing sama orang lain juga, entah kamunya atau dianya, ya. So di sini semesta berpesan, berjalanlah di jalan yang tepat, ya. Tetaplah di jalan yang benar, gitu. Kamu harus ikutin intuisi kamu. Harus perhatikan petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dari semesta. Kira-kira apa sebenarnya yang baik buat kamu? Siapa sebenarnya yang baik untuk kamu? Gitu. Ya, beberapa pasti kayak ada aja trust issue. Kadang gak yakin gitu ke orang lain. Atau kadang kayak, kok gue kangennya sama seseorang yang terkoneksi sama gue itu, bukan sama yang lain. Atau kayak ya kamu masih terkoneksi sama seseorang, hati kamu masih sama dia, kamu juga kangen sama dia gitu. Bisa vice versa ya. Ada seseorang di sini yang kayak ya memang ini tuh relasi koneksi yang menyakitkan atau kayak toxic atau kayak ya gue juga males sebenarnya, tapi gimana ya, ya gue kangen nih sama dia gitu. Atau ya gimana ya, hati kan gak bisa bohong ya, apalagi Taurus itu kalau udah cinta, cinta banget gitu.
gitu sih ya. Bisa vice versa juga. So ya kamu sebenarnya merasa mungkin semuanya udah kelar lah gitu, udah selesai lah gitu. Sudahlah, minum dulu sana gitu. Ya beberapa kayak ya sebenarnya udah kelar gitu loh, tapi gimana ya, batin gitu, hati tuh kayak ngerasa perasaan ini belum selesai gitu ya. Gua masih sayang banget nih sama nih orang, gua masih sayang sama tuh orang, gua masih kangen sama dia. Ya mungkin gimana ya, bisa aja dia, kalau kamu nilai ada negatifnya dia gitu, ada buruknya dia. Tapi kalau kamu ikuti atau kamu selami nih hati nurani kamu gali sampai lubuk hati kamu yang terdalam, ya kadang kamu juga mikir kalau orang ini bisa aja berdampak positif ke kamu, beberapa gitu ya. Jadi kayak ngerasa kayaknya dia memang ada baiknya sih. Dia pengalaman berharga di hidup gue ya, sejak koneksi sama dia, sejak pernah kenal dia atau pernah memiliki dia mungkin ya, itu pengalaman yang berharga gitu. Gue nggak bisa lupa ya. Ya mungkin kamu jadi tahu kayak hidup yang sebaik-baiknya atau bisa menjadi lebih dewasa, lebih baik ya karena koneksi dengan dia juga gitu. Ya, aku rasa seperti itu beberapa. Bisa kebalik ya, bisa vice versa. So, ya kamu kayak ngerasa ya udahlah, tenangkan diri dulu lah gitu. Kalau dealing sama orang lain juga kamu kayak ya beberapa ini ada yang mati rasa ke orang lain, ada juga yang kayak ya udah sama yang lain lebih kayak jalani aja, udah takdir sama yang lain ya mau gimana gitu. Atau kayak ya mungkin kamu juga bergantung sama yang lain, atau ada juga yang ngerasa takut melepaskan yang lain, takut sendiri mungkin gitu. Atau ya ini bisa vice versa sih, kebolak-balik bisa energinya. Dan apa ya, ini ada seseorang yang kayak mungkin harus belajar mengikhlaskan ya, tapi dimulai dari memaafkan dulu. Mungkin dengan cara memaafkan semua yang pernah terjadi, kamu bisa hidup lebih tenang ke depannya. Mungkin dengan cara memaafkan dia, mengikhlaskan dia, ke depannya kamu bisa hidup lebih tenang gitu. Itu sih. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa pernah tersakiti, ya maafkanlah, ikhlaskanlah gitu. Cuma ini harus direalisasikan dengan baik sih sebenarnya. Kadang kita bisa aja bilang, ya udah gue udah ikhlas gitu, ya udah gue fine aja gitu, dia nya nggak mau lagi sama gue, ya udah gitu, dia mau sama yang lain ya udah bodo amat. Tapi hati kan gak bisa bohong gitu loh ya. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang kayak ya gimana ya, it's okay lah, kita pernah sakit hati, kita pernah mungkin terluka, tapi kan ada cinta sebenarnya yang lebih besar dari rasa benci itu ya. Ada rasa cinta yang besar banget ke dia. Jadi ya supaya hidup kamu tenang ya, kamu harus maafkan, harus ikhlaskan. Tapi jangan di bibir saja bilang ikhlas ya, realisasinya penting. Coba dimulai dari kayak jangan ingat-ingat lagi keburukan dia, jangan ungkit-ungkit lagi keburukan dia. Dimulai dari situ aja. Jadi kalau kita masih bicara keburukan dia, ungkit-ungkit keburukan dia, itu sama aja kita kayak ya belum move on gitu loh. Atau kayak kalau kita masih ada rasa sakit hati, nah kalau masih ada rasa sakit hati, itu tandanya belum memaafkan gitu. Misalnya ya, kita ngomongin nih, dia kayak gini, dia kayak gitu, dia jahat, bla 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 segala macam. Nah, itu kan berarti masih ada rasa sakit hati kan.
Nah, rasa sakit hati itu mengindikasikan bahwasanya kita belum memaafkan. Jadi ya masih susah lah move on. Tapi memang beberapa kalian ini memang karena sayangnya banget ya. Kalau udah cinta banget gitu, kamu merasa ya susah gitu ya jadinya buka hati ke yang lain. Bisa aja sih sama yang lain, cuma itu lebih kayak tuntutan hidup aja, lebih kayak hasrat atau nafsu duniawi aja. Tapi jauh dalam lubuk hati kan dia terkoneksi terus sama kamu kayak gitu ke dia ya, beberapa. Sekarang kita kepoin energi dia ke kamu ya, perasaan dia ke kamu gimana. Taurus ya. Oke. Computer. Ini perasaan dia ke kamu ya, tapi bisa vice versa. Flower award, and then ada flying. Okay. Ada duck. Guide. Okay. Jadi perasaan dia tuh sebenarnya apa ya? Dia masih ingat kamu juga sih, aku rasa. Ini beberapa ada yang spiritual connection ya, terutama twin flame yang mirroring energy. Kamu masih ingat dia, dia masih ingat kamu gitu. Kalian saling mengingat, sama-sama belum melupa. Udah ada yang lain juga kayak ya serasa dunia ini milik berdua, hanya kalian yang memiliki. Ya gitu, di dalam koneksi ini gitu. Sebenarnya orang ini overthinking ya, kalau aku lihat. Dia mikirin kamu banget, kayak beberapa di sini ada yang memang sulit melupa karena merasa bersalah gitu ya, atau menyesali sesuatu yang pernah terjadi. Ini bisa dia, bisa kamu ya, bisa kebolak-balik. Aku ngelihat ada seseorang yang merasa kayak ya, aku masih ingat kamu nih, aku kangen sama kamu gitu ya, karena aku merasa bersalah. Aku kayak menyesali perpisahan kita, atau kayak aku menyesali hubungan kita yang gak berhasil. Aku menyesali ya, kok jadi gini gitu loh. Harusnya aku pengennya sama kamu, aku pengennya ya bersatu sama kamu, tapi kok jadi berantakan gini. Kok kamu di mana, aku di mana, kamu sama siapa, aku sama siapa. Nah, ada yang merasa gitu. Tapi tetap aja ego bermain ya, kayak ngerasa ya udahlah, bodo amat lah, males gitu. Ada seseorang yang di sini egonya tinggi banget ya, luar biasa. Flying di situ. Ini seseorang yang kayak udah tahu salah gitu loh, udah tahu letak kesalahannya, tapi tetap naikin ego gitu, nggak mau terlihat rendahan ya, gengsinya luar biasa. Kita kan kalau bersalah kan harusnya ya merunduk lah, merendah hati lah kalau kita merasa bersalah. Tapi dia enggak, malah tinggi hatinya, malah kayak ya, aku harus tetap kokoh nih, aku harus tetap terlihat kuat, aku harus lebih hebat dari dia, aku akan nunjukin aku lebih bahagia daripada dia. Nah, ada yang seperti itu. Apalagi kalau punya mentality victim ya, mental victim itu ya luar biasa lah. Ini bisa dia atau kamu, beberapa seperti itu ya. Padahal apa ya, kalau di dalam hati nurani ya, ini orang yang kayak
Ya aku tahu sih kamu sebenarnya baik orangnya gitu. Aku tahu kamu orangnya ngertiin aku sih selama ini. Kamu orangnya sabar sih ngadepin aku. Aku keras juga, kamu balas aku dengan lembut gitu. Atau kalau aku terlalu keras atau terlalu kasar, kamu kamu sabar banget sih orangnya ngadepin aku. Nah, ada yang ngerasa gitu. Ya dia sebenarnya ya hatinya itu mengapresiasi kamu banget gitu. Ini teruntuk kalian yang orangnya pengertian, sabar. Kamu sebenarnya diapresiasi oleh dia. Bahkan sekarang pun dia kayak gitu. Makanya ada penyesalan gitu loh. Kayak kamu tuh sebenarnya yang terbaik, tapi kok aku malah nggak memiliki kamu gitu. Kok aku kok aku gini ya gitu. Apakah aku pecundang? Apakah aku ya gitu sih. Dia ngerasa seperti orang yang kayak dalam tanda kutip seperti tidak berguna gitu. Tapi ya penyesalan kan udah terlambat gitu. Ini beberapa dari mereka memang harus di-trigger dulu kayak gitu supaya ada kesadaran spiritual. Ada guide di sini. Jadi sejak dia berkoneksi dengan kamu atau sejak kalian udah nggak komunikasi, nggak ketemu, jalani hidup masing-masing, dia ke-trigger nih. Beberapa dari mereka harus membayar karma. Ya, yang pernah nyakitin kamu, yang pernah keras sama kamu, yang pernah kasar sama kamu, itu membayar karmanya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu berkoar-koar, nggak perlu ngomong gini-gini, lu salah, lu kayak gini, gue bener ya. Itu sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu loh. Karena kan kebenaran itu terungkap. Tuhan tahu kok keadilan yang seperti apa yang akan ditunjukkan. So ini bisa vice versa ya. Ada seseorang yang memang dia merasakan koneksi dengan kamu tuh seperti ya pada akhirnya ego gue runtuh juga gitu. Ya karena gue sayang sama lo, karena gue udah nyadar lo yang terbaik. Jadi ego gue selama ini tuh kayak gak ada faedahnya. Ya dia mungkin jadi kayak mengakui kamu, kayak mengakui bahwasanya ya emang elu yang terbaik gitu loh. Gue udah dealing sama yang lain juga, ya itu hanya penyesalan sih sebenarnya. Beberapa dari mereka terjebak jadinya kayak kok jadi aku sama yang lain ya gitu. Aku pengen keluar dari situasi gini. Aku sama yang lain hubungannya aduh nggak berkembang gitu. Ada yang merasa kayak ya pada intinya kamu masih memang benar-benar the best gitu loh. Cuma selama ini orang kayak gini tuh denial dia kayak ya angkuh, mungkin dia orangnya sombong atau apa, arogan. Jadi kayak ngerasa ya lu nggak apa-apa juga sih. Kita lihat aja hidup lo lebih bahagia dari gue nggak? Ternyata ya gitu. Dia juga nggak lebih baik sih dari kamu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau di kehidupan ini urus diri masing-masing aja. Kadang kita ngejudge juga atau mengomentari ini itu ya buat apa? Atau kayak kita naikin ego itu juga nggak akan guna gitu loh, nggak akan berguna. Jadi orang itu ya ini dalam banget penyesalannya. Tapi kita lihat lagi ya klarifikasinya. Perasaan dia ke kamu. Nah soal tertuntun nih, hampir ketinggalan ya. Dia merasa tertuntun tadi tuh karena gini, dia merasa setelah kamu tuh ikhlasin dia, setelah kamu ya kamu biarin dia lah gitu, dia mau ngomentari apa, dia tuh kayak ya mau ngejudge kamu buruk juga, kamu diemin aja gitu, kamu biarin ya ternyata hidup kamu lebih baik kan daripada dia, atau setidaknya kamu lebih bahagia lah daripada dia. Nah di situ mati egonya gitu, langsung kayak ya mati kutu aja gitu. Oh ternyata lu bisa ya lebih bahagia, ternyata lu lebih baik ya sekarang. Ya nyadar sih dianya, di situ dia kayak di trigger memang, atau dia ke trigger memang dengan energi kamu, apalagi kalau ini twin flame.
Ya semesta memang bekerja untuk energi seperti itu. Kayak ya menyadarkan dia aja, ya lu sadar gitu, emang lu udah ngelakuin apa selama ini gitu sampai lu ngerasa lebih baik gitu. Ya semesta kayak nyadarin dia, sehingga dia tuh kayak memusatkan perhatiannya ke kamu. Dia jadi kayak fokus aja merhatiin kamu. Ini dia kepo banget sama kamu sekarang, ya stalking kamu terus. Dia kayak ngerasa ya lu yang terbaik, jadi ya gue tertuntun aja gitu buat merhatiin lo terus dan menerus kayak gitu. Oke, ada Two of Pentacles. Ace of Swords, King of Cups. Oke, The Devil, Two of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, sesama earth sign ada ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini yang strong, Pisces, Cancer, Scorpio, sama Capricorn. Bisa energi aja gitu kak ya. Jadi apa ya, orangnya sebenarnya juggling ya. Ini ada seseorang yang juggling, kayak bingung gitu. Bingung aja sih, dia harus seperti apa melanjutkan hidup gitu ya. Kalau dalam hati sebenarnya pengen banget nih ketemu atau komunikasi sama kamu, pengen banget. Dia kayak pengen menegaskan gitu, iya lu tuh yang terbaik sebenarnya gitu. Bahkan dia makin sayang sama kamu ya. Ada seseorang yang kayak cintanya itu makin dalam sama kamu. Yang tadinya mungkin dia arogan, dia ada sombongnya gitu, merasa ya dia lebih oke daripada kamu. Dia merasa sama yang lain akan baik-baik saja semuanya, tapi ternyata ambiar ya. Ya, kadang sebenarnya gini, sempat orang ini tuh nggak suka sama kamu ya. Sempat orang ini benci juga sama kamu, beberapa gitu. Ya entah apalah gitu ya masalah kalian. Atau dia orangnya mental victim banget ya. Taunya nilai keburukan kamu aja. Dia nggak lihat 1000 kebaikan kamu. Masa hanya karena 1, 2, 3 kesalahan, kamu langsung dijudge buruk gitu. Nah, dianya tidak introspeksi diri ya. Ini mental victim banget orangnya. Jadi kayak udahlah gue benci sama lo, gue nggak suka bla bla bla, atau kayak gue bisa dapet yang lebih baik, gue akan begini begitu ya. Tapi ternyata ya gitu sih. Ini kayak energi Taurus ya, atau dia, atau ya kebalikannya bisa stuck banget gitu loh, stuck banget sama seseorang dari masa lalu, stagnan sama seseorang ya yang terkoneksi dengan kamu gitu loh. Dia stuck di kamu, dia menutup matanya juga, atau dia merasa ya everything's gonna be okay, semua akan baik-baik aja, tapi ternyata tidak gitu loh. Makin hari gue malas makin sayang sama lo. Dia ngerasa gitu, dia merasa ya mungkin Tuhan menyentuh hatinya gitu ya, Tuhan membolak-balikkan hatinya, kayak ya dia merasa aja kamu tuh banyak kebaikannya, jadi ya kamu terbaik gitu. Itu sih. Jadi orang ini sebenarnya pengen banget ya menghampiri kamu, tapi lelet banget. Energi dia tuh lelet banget mengarah ke kamu. Beberapa dari mereka itu ada masalah finansial gitu, masalah cuan, mungkin keuangannya down, ekonominya tidak baik-baik aja, atau dia masih mikirin kerjaan, usahanya, mikirin keluarganya, mungkin temennya lah, atau ya mikirin yang lain
gitu. Apalagi kalau ini udah ada yang lain ya, dia sebenarnya kayak orang yang nggak bisa bergerak sih, dia kayak dikendalikan sama yang lain istilahnya ya. Ya kalau nggak diikat, dia tuh udah langsung aja gitu nyosor ke kamu, tapi karena diikat ya istilahnya gitu, kayak diikat jadi dia nggak bisa kemana-mana, susah lah gitu ya bergeraknya gitu. Kayak kita lihat outcome-nya. Shuffle dulu ya. Nah, healing family issue. Wah, new love. Ini beberapa harus memihak keluarga ya, atau sudah punya keluarga, udah dealing sama yang lain. Kalian tidak berdua lagi, sudah ada yang lain. Tapi honestly, sejujurnya masih terkoneksi. Mungkin ini cinta yang sulit dilupakan ya, gitu. Karena banyak banget pelajaran berharga yang harus diambil dari koneksi ini. Seperti itu. Ya pasti kita kadang mikir ya, kok gini banget ya. Sebenarnya kita saling mencintai, tapi kok saling menyakiti gitu. Beberapa ngerasa gitu. Ada juga yang kayak kita tuh saling mencintai, tapi kok kita nggak bisa bersama gitu. Buat apa kita saling mencintai, toh juga kita nggak bisa bersama? Apa sih sebenarnya rencana semesta gitu? Tapi berpikirlah positif ya. Orang yang datang atau pernah hadir di hidup kita itu bukan berarti jodoh kita ya. Yang pernah di sisi kamu itu bukan berarti akan jadi pelabuhan terakhir kamu. Bisa aja orang yang hadir itu sekedar pelajaran hidup ya, pengalaman. Jadi ya memang sih dia pengalaman paling berharga, yang paling susah dilupa. Tapi kan kalaupun kayak gitu bukan berarti dia jodoh kamu, bukan berarti itu milik kita, bukan berarti itu milik kita, seperti itu. Ini beberapa kalian memang harus merasakan sakitnya, pedihnya koneksi ini karena kita membayar karma di koneksi ini. Mungkin di masa lalu, sengaja atau tidak sengaja, kita kan pernah menyakiti orang. Atau ini karma keluarga kita yang kita pikul. Karena kamu yang kuat, makanya kamu yang membayar karma keluarga ini, gitu. Ya, entah karma leluhur atau apa. Seperti itu. Dan jujur aja ya, orang ini tuh sebenarnya pengen banget punya hubungan yang baik lagi sama kamu. Dalam artian, ya sih, aku tahu nih, aku pernah nyakitin kamu dari ucapan ataupun tingkah lakuku gitu. Tapi ya, kalaupun kita nggak bisa bersama, aku pengen setidaknya silaturahmi sama kamu. Jadi ada orang yang ini tadinya egonya tinggi banget ya, ini udah runtuh egonya. Cuma dia kayak mikir, aku kan pengen nih silaturahmi lagi sama kamu, tapi aku malu. Nah, disitulah ya. Jadi malu itu mungkin ego yang baru lagi ya, yang tumbuh lagi gitu. Ya gitulah. And then dia tuh mau silaturahmi lagi sama kamu tuh sebenarnya karena dia butuh kamu, atau kayak ya gimana ya, dia sayang sama kamu, makin cinta sama kamu. Jadi kalau orang kayak gini, ya oke lah, aku nggak bisa memiliki kamu atau kamu nggak mau sama aku, tapi ya setidaknya izinkan aku punya hubungan sama kamu. Ini bisa dia atau kamu ya, ada yang luar biasa banget ya, sayang, cinta banget gitu. Tapi janganlah berlebihan ya. Utamakan juga lah diri kamu daripada yang lain. Mencintai berlebihan itu kan toksik ya. Kalau kita terlalu menggenggam berlebihan ya, jadi susah melepaskan. Itu toksik banget sebenarnya. Gak baik untuk mental kamu.
um, aku juga ngelihat ya ini mungkin beberapa unfinished business, ada yang belum terselesaikan ya, kayak ada yang cintanya datang terlambat, atau rasa bersalahnya itu muncul di saat yang gak tepat gitu. Maksudnya gini, orang ini sadar dia mencintai kamu ya, dia sayang sama kamu, dia sadar banget itu, dia akui ya. Cuma ya lucunya di waktu yang mungkin udah nggak tepat gitu ya, entah udah ada yang lain atau apa, atau perbedaan beberapa ada kayak gitu. Dan ya dia tuh kayak orang yang bisa juga merasa bersalah sama kamu, tapi baru sekarang nyadarnya gitu. Kemarin kemana? Gitu. Ini beberapa kalian udah pernah mungkin mencoba ya berjuang, tapi dia mungkin nggak menghargai kamu lah, atau kayak ya dia mungkin itu ada yang arogan, ada yang angkuh banget gitu, keras banget, bahkan ada yang kasar. Itu kan ya gimana mau berjuang lagi kalau udah dikasarin gitu ya. Kita kan sebagai manusia pada akhirnya ya udah gitu, orangnya terlalu keras, terlalu kasar, terlalu banyak nuntut, ya udah mungkin kamu lepasin ya, bisa vice versa gitu. Dan ya dianya sulit introspeksi diri saat itu, jadi kamu udah biarin dia, terus kamu bisa dealing sama yang lain, tapi dia malah nyalahin kamu lagi, merasa kayak kamu yang mungkin pengkhianat lah, atau kamu yang jahat atau gimana. Itulah mental victim gitu ya, taunya ngorek-ngorek kesalahan orang. Dia nggak nyadar gitu, emang udah kayak gimana dia bahagian kamu selama ini, apakah lebih banyak kebahagiaan atau air mata yang dia berikan. Nah dianya waktu itu nggak introspeksi diri, sekarang dia baru kayak merasa bersalah gitu. Mungkin setelah kamu udah berdamai dengan masa lalu ini, mungkin setelah kamu sudah cuek, udah mengikhlaskan, merelakan gitu, baru dia muncul lagi seperti itu. Jadi memang Tuhan itu baik ya gitu ya, yang maha kuasa itu maha baik. Kamunya yang sebelumnya menggebu-gebu, terus kamu sekarang sudah ikhlas ya, sudah merelakan. Ini dalam tanda kutip mengikhlaskan yang benar-benar ya gitu ya, gak sekedar ngomong doang. Kalau yang benar-benar udah mengikhlaskan gitu, atau kayak udah benar-benar lah kamu tuh memaafkan ya, ya saat itu sebenarnya harapan kamu selama ini itu akan dikabulkan oleh yang maha kuasa. Dalam artian ya, dulu kamu berharap orang ini bisa berjuang untuk kamu, tapi setelah kamu ikhlaskan, baru nih orang nongol, muncul, mau berjuang ke kamu. Tapi mungkin waktunya sudah tidak tepat, bisa ada yang lain, atau ya kamunya udah gak mau, udah gak worth it lah, apalah ya, segala macam begitu. Bisa vice versa. Oke. Jadi ya keputusan ada di tangan kamu sih. Kalau kamu merasa ingin melihat perubahan dia, ya silakan. Kalau kamu nggak mau lagi juga nggak apa-apa gitu. Kalau kamu maunya menjalani takdir kamu yang sekarang kayak gini dulu, ya jalani dengan sebaik-baiknya. Kedepannya gimana ya, boleh sih menyerahkan aja sama yang maha kuasa. Yang penting kalau kita sudah menabur yang baik, hal-hal baik, orang baik pasti didekatkan ke kita, seperti itu. Atau jangan-jangan orang ini dengan sosok dia yang sudah baik, atau dia sudah berubah menjadi lebih baik, bisa aja didekatkan ke kamu lagi gitu. So ya mungkin inilah dampak dari mencintai diri sendiri ya, dampak positif. Ya efek positif dari mencintai diri sendiri kan, efeknya bagus ya, kayak ya kamu udah menghargai diri kamu gitu loh, kamu udah membuat diri kamu berharga, gak diinjek-injek lagi dengan orang kayak gini gitu. Jadi kamu udah berharga banget ya, maka dia menghargai kamu.
Gitu ya. Oke, jadi ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus ya, bisa terbalik-balik energinya ke cross watchernya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.